kenapa sampai ada pendataan pada level keluarga dan kemudian individu, itu memang karena kaidah atau adagium dari SDGs desa adalah no one left behind. Artinya tidak ada satu orang pun warga desa yang tertinggal dari kue pembangunan. Dan oleh sebab itu konsekuensinya di dalam pendataan adalah harus ada data pada level individu atau warga desa. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu terutama berkaitan dengan konsep tenaga kerja dan kemudian penghasilannya. Pertanyaan yang paling banyak muncul pada aspek pensiunan itu tergolong bekerja atau tidak. Secara konseptual, pensiunan itu tergolong tidak bekerja. Namun penyusun aplikasi membuat bahwa pendapatan atau penghasilan itu hanya muncul jika pilihan pertamanya itu bekerja. Itulah sebabnya ketika ada masukan dari lapangan bahwa pensiunan itu bukan ketika diklik tidak bekerja maka tidak ada penghasilan bulanannya, maka kemudian pensiunan dimasukkan kepada klik bekerja. Jadi ada kesalahan teknis yang sebetulnya berbeda dari konsepnya. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, pas kita masuk di dalam aplikasi SDGs Desa, kami menyarankan menggunakan versi 1.8. Apa bedanya dengan versi sebelumnya? Kuesionernya sama, sehingga menggunakan versi yang lama pun bisa. Mengapa kemudian dirasakan yang versi lama, versi 1.1 sampai 1.6 ya? Sebetulnya di internal kami ada 1.7. Itu lama, terasa lama, karena sebelum data masuk dari Android ke dalam server sistem informasi desa di Kementerian Desa, itu di sana ada aspek mencek apakah data yang ada di dalam server sudah sampai puluhan ribu, kemudian sampai ratusan ribu, apalagi sekarang sampai jutaan. Itu mencek satu persatu menjadi lama bagi Android gitu. Sehingga kemudian dirasakan ini sudah diklik upload, tapi kok ternyata tidak terupload terus. Sebetulnya Androidnya sedang bekerja mencek apakah ada data yang sama. Nah, di dalam versi 1.8 mencek melalui pendata itu merasakan bahwa 1.8 lebih cepat. Karena memang proses untuk mencek lewat Androidnya dihilangkan. Konsekuensinya adalah data-data ganda bisa muncul di dalam API SDGs, yaitu web untuk mencek hasil pendataan. Kemudian bagaimana mitigasinya? Kami atau berdasarkan masukan dari lapangan, maka tetap digunakan versi 1.8, kemudian ditambah fasilitas admin desa bisa mendelete. Kemudian ada fasilitas nanti pada saat pengolahan di akhir Mei, itu bahwa semua data yang double, yang belum sempat di-delete oleh admin desa, itu kemudian akan di-delete otomatis oleh sistem, yaitu data-data yang masuk lebih lama akan di-delete, sementara data yang paling akhir, yang double, tapi waktu pemasukannya paling akhir, itu yang masih ada di dalam web pendataan. Kalau kita lihat di entry survei individu, itu di bagian atas ada nomor RT dan RW. Kita sudah diskusikan kemarin mengenai berbagai permasalahan lapangan juga. Kemudian nomor KK dari individu itu, kalau belum punya KK, maka diisi dengan angka-angka yang sederhana. Beberapa pendata merasakan bahwa ketika nomor KK diisi dengan angka 9 sebanyak 16 kali, itu KK yang lama kemudian menjadi hilang. Karena memang di aplikasi rilis lama itu tidak boleh ada KK dan NIK yang double. Nah, di dalam aplikasi baru ini dengan resiko bahwa boleh double tadi, tapi
keuntungannya lebih cepat masuk ke server ya, dengan data double nanti bisa dihilangkan. Kemudian NIK juga sama. Mengapa disampaikan bahwa angka 9 itu sebetulnya konvensi ya, kesepakatan di antara para ahli statistik bahwa kalau ada data yang tidak ditemui di lapangan, maka kodenya itu 9. Entah itu 9, 99, 999 dan seterusnya. Tapi dengan kondisi SDGs kita saat ini ya, maka itu silakan ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Intinya jangan ditulis angka yang seperti KTP ya, tapi ditulis NIK yang tidak seperti itu, sehingga nanti dengan mudah bisa diketahui bahwa ini sebetulnya warga yang belum punya NIK. Kemudian dituliskan nama ya, kemudian jenis kelamin ya. Sudah pasti jenis kelamin di sini hanya ada laki-laki dan perempuan karena sifatnya untuk fisik. Kemudian tempat lahir ya. Tempat lahir, tanggal lahir ini, atau mungkin ini sudah ada di ketua RT, jadi tinggal diisikan gitu. Kemudian usia ya, usia ini kenapa tetap ada pertanyaan, kenapa ada tanggal lahir kemudian ada usia ya. Memang ini untuk mencek ulang ya, apakah mungkin ada kesalahan ya. Dan kemudian sekaligus untuk melihat apakah di sini ada usia kurang dari 1 tahun atau ini kita sebut sebagai neonatal setelah ada kelahiran. Kemudian usia status pernikahan adalah status kawin atau nikah ya, belum kawin. Kemudian cerai hidup artinya pasangannya itu sebetulnya masih ada ini, cuma sudah bercerai. Dan cerai mati itu maksudnya adalah karena pasangannya itu meninggal, maka otomatis itu cerai ya, yang kita sebut sebagai cerai mati. Untuk agamanya di sini ada 6 agama yang diresmikan oleh negara, namun juga di situ ada agama lainnya ya, karena di dalam konsep yang terbaru berbagai agama yang ada di misalnya berbagai suku itu bisa dimasukkan. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya, dan kemudian lainnya. Kemudian setelah itu warga negara. Ini juga saya kira kita sama-sama sudah mengetahui, warga negara Indonesia atau warga negara asing ya. Kemudian ditanyakan nomor HP. Kita ketahui nomor HP ini sekarang menjadi penting karena ini adalah bahan untuk mencek kondisi lapangan. Jadi misalnya ada keluarga yang nanti menjadi pemanfaat kegiatan program oleh pemerintah maupun swasta, maka bisa dicek dengan nomor HP. Kemudian nomor WA, kita ketahui nomor WA lebih cepat untuk menyampaikan pesan gitu, terutama ketika ada kondisi di mana kita tidak bisa menerima telepon. Kemudian email, kemudian Facebook. Kenapa Facebook ini dianggap penting? Karena menurut APSI ya, Asosiasi Pemberi Jaringan Internet itu disebutkan bahwa di pedesaan yang dominan itu Facebook. Jadi maka Facebook menjadi penting. Kemudian Twitter ya. Twitter juga penting karena tren kenaikan laju ya, laju internet di desa itu adalah Twitter dan Instagram. Jadi kembali kami sampaikan untuk berbagai pihak, Kementerian Desa akan berupaya untuk memfollow ya, baik itu Facebook, Twitter atau Instagram, lembaga di desa maupun warga desa ya. Kemudian ditanyakan yang terakhir, apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir. Jadi kerabat desa sekalian, pertanyaan kepada desa ya, level desa, pertanyaan pada level RT itu isinya adalah terutama layanan kepada warga desa, layanan kepada keluarga desa.
Kemudian pertanyaan pada level keluarga dan pertanyaan pada level individu itu sebagian besar isinya adalah bagaimana manfaat layanan tersebut ketika digunakan oleh keluarga atau oleh warga. Itulah sebabnya, ini contohnya, ada pertanyaan apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir. Jadi ini untuk menyebutkan bahwa meskipun ada layanan internet di tingkat RT, tapi apakah warganya, warga RT tersebut, yaitu individu dan keluarga, itu menggunakan layanan internet tersebut. Jadi ini gunanya untuk itu. Kemudian berikutnya adalah soal pekerjaan. Ini adalah konsep tentang pekerjaan. Jadi kalau kita mencek mengenai angkatan kerja dan kemudian orang yang bekerja, itu yang dimaksud ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang bekerja. Ya. Untuk aspek-aspek ini, ya, yang terutama dilihat adalah anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke ini. Itu terutama untuk anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas. Kira-kira 10 tahun yang lalu, itu konsepnya adalah yang berusia di atas 10 tahun. Tapi hari ini, konsepnya adalah yang berusia di atas 15 tahun. Bagaimana kalau kami sudah terlanjur mengisi padahal warga itu ternyata berusia di bawah 15 tahun, tidak apa-apa. Nanti pada waktu pengolahan, nanti otomatis hanya akan diambil yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi bersekolah, ibu rumah tangga itu adalah angkatan kerja, tapi bukan labor force. Ya, jadi kalau labor force yang dihitung sebagai pengangguran, itu hanya yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi gunanya seperti itu. Memang konsep seperti ini saat ini sedang mengalami tantangan, ya. Karena sebagian besar dari ibu-ibu rumah tangga di wilayah yang lokasi internetnya itu 4G, ternyata juga sekaligus bekerja. Ya. Jadi kalau di masa lalu konsep ibu rumah tangga itu dikeluarkan dari labor force, yang bersekolah juga dikeluarkan dari labor force, ya. Karena dianggap belum termasuk golongan yang produktif. Kemudian yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, ini golongan produktif tapi bekerjanya tidak bisa atau tidak full. Kemudian yang terakhir adalah yang bekerja. Jadi di sini untuk melihat konsepnya adalah konsep angkatan kerja. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa tim teknis ketika menyusun aplikasi ini membuat bahwa hanya yang bekerja yang kemudian sebagai pertanyaan prasyarat untuk konsep yang berbeda, dan hal ini kami mohon maaf. Kemudian ketika ditanyakan pekerjaan utama, ya, pekerjaan ketika bekerja itu ada listnya, ya, ada listnya. Kemudian ditanyakan mengapa ada pekerjaan utama? Seperti kemarin sudah disampaikan bahwa lazimnya warga desa itu memiliki berbagai jenis pekerjaan, bukan sekedar warga desa, tapi itu adalah khas untuk Indonesia yang memiliki berbagai pekerjaan dan kemudian berbagai penghasilan. Kemudian di tiap memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini boleh BPJS ketenagakerjaan atau asuransi ketenagakerjaan yang lain. Tapi intinya bahwa ada jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita ketahui bahwa ini menjadi salah satu indikator SDGs desa nomor 7 mengenai ekonomi. Jadi bahwa orang yang bekerja itu selayaknya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Nanti hitungannya adalah bahwa warga desa yang bekerja itu berapa persen yang memiliki jaminan sosial
ketenaga kerjaan. Kemudian penghasilan setahun terakhir. Menghitungnya tentu saja kalau punya penghasilan rutin, dihitung bulanannya berapa kali 12. Kemudian mungkin ada tambahan penghasilan lain. Kalau menjadi petani, maka bisa dihitung misalnya setelah panen, kalau setahun panen 2 kali, kemudian ada tambahan panen lagi 1 kali, kemudian itu dijumlahkan menjadi setahun. Ya. Kalau misalnya di luar Jawa banyak sekali yang menjadi pekebun, itu panennya berapa, dan kemudian setiap tahun, atau paling tidak ditanyakan setahun terakhir. Ya. Setahun terakhir itu mendapatkan penghasilan berapa.